selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Bisa berkata amin? Haleluya. Yang di rumah juga bisa berkata amin. Karena ini live saudara-saudara, maka yang di rumah juga bisa menyaksikan program ini. Puji Tuhan. Baik, kita akan membuka Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Karena hari ini adalah hari raya Pentakosta, hari ke-50 setelah pencurahan Roh Kudus, 10 hari di mana Yesus terangkat ke surga, kemudian dia berjanji akan mencurahkan rohnya kepada kita. Dan ini hari yang ke-50 sejak dia bangkit dari kematiannya, itu yang didirikan dengan hari raya Pentakosta. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saudara bisa juga melihat di slide ini, ayat ini. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya menekankan dalam ayat hendaklah kamu penuh dengan roh. Tema khotbah pagi hari ini, hari raya Pentakosta ini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, ayat ini merupakan kalimat perintah dari Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalimat perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau ini kalimat perintah, maka ini merupakan sebuah kewajiban. Mau atau tidak mau, harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus menentukan masa depan hidup kita. Bisa berkata amin. Karena ini adalah perintah, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, maka ini merupakan sebuah kewajiban. Setiap umat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itu menentukan masa depan hidup kita. Bisa berkata amin. Haleluya. Nah, makanya dalam Kisah pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata kepada murid-murid ketika dia terangkat ke sorga. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia meninggalkan pesan. Kisah 1 ayat 8, tolong Kevin. Kisah 1 ayat 8. Ayat ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Betapa penting kita dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Mengapa begitu penting Yesus berpesan kepada murid-murid, tetapi kamu harus menerima kuasa? Untuk apa kita penuh Roh Kudus? Sehingga murid-murid dalam Kisah pasal 2, Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata, di situ dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ketika murid-murid taat kepada perintah Tuhan, tunggu di Yerusalem, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Maka murid-murid itu berkumpul di Yerusalem. Jadi Roh Kudus memenuhi mereka ketika mereka berkumpul. Tapi saya agak aneh hari-hari ini, Roh Kudus kok kepenuhan Roh Kudus pakai ibadah online. Berkumpul. Engkau bisa berkumpul di rumahmu, bisa dengan anak-anakmu, suamimu, istrimu, dengan anak-anakmu, maka di situ Roh Kudus hadir. Bisa berkata amin.
bisa memenuhi. Baik di dalam gereja maupun di rumah kita berkumpul, maka Roh Kudus turun memenuhi hidup kita. Haleluya. Begitulah murid-murid, mereka begitu antusias. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Karena begitu penting yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Mari kita temukan jawaban. Mengapa Tuhan begitu memerintahkan kepada murid-murid, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Engkau harus tinggal di Yerusalem, terima pengurapan Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa harus penuh Roh Kudus? Tentu Tuhan punya alasan. Yang pertama, 2 Timotius pasal 3. Kita melihat 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang ke 1 sampai 4. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Pertama, katakan dalam ayat ini, supaya kita bisa hidup di masa sukar. Haleluya. Mengapa kita perlu penuh Roh Kudus? Karena supaya kita bisa hidup di masa sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir terjadi masa yang sukar. Ke depan ini, hari-hari ini adalah masa yang sukar. Nah, untuk kita bisa hidup di masa sukar, harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak bisa hidup di masa sukar. Apa itu masa sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia tidak peduli lagi yang namanya kasih. Kasih menjadi dingin, mencintai dirinya sendiri, elu, gue gitu. Menjadi hamba uang, diperhamba dengan uang. Cari uang tidak salah, tapi jangan sampai diperhamba oleh uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Itu manusia hari-hari ini. Kemudian tidak peduli lagi kepada orang tua. Anak berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, maunya dewe anak-anaknya. Ini masa-masa sukar. Kemudian ayat ini berkata, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Maunya marah terus, berontak terus, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Bahkan mereka kelihatan beribadah, tapi kuasa dari ibadah itu enggak ada. Nah, ini masa-masa sukar. Makanya Tuhan perintahkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita penuh Roh Kudus? Supaya kita bisa hidup di masa-masa sukar. Karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita di masa-masa sukar seperti ini. Bisa berkata amin? Masa-masa sukar. Sukar cari uang, sukar mengalami kasih sayang dari suami atau istri, sukar dalam segala aspek alami kesukaran. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, supaya hidup di masa sukar ini, milikilah kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mampu memberikan kekuatan kepadamu untuk hidup di masa sukar. Haleluya. Bisa berkata amin. Yang di rumah bisa berkata amin. Haleluya. Supaya kita bisa hidup di masa sukar. Yang kedua, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus
mengajarkan segala sesuatu bagaimana kita hidup di akhir zaman. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu bagaimana kita hidup di akhir zaman. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 berkata begini. Yohanes 14 ayat 26 berkata begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus akan mengajarkan cara bagaimana kita hidup di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana cara kita berbisnis yang baik, berusaha yang baik, bergereja yang baik, berumah tangga yang baik, berkeluarga yang baik. Dia ajarkan segala sesuatu kita tidak tahu ke depan, tapi Roh Kudus akan ajarkan kita. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka saya percaya kita mampu bersaing bisnis di tengah-tengah hari-hari. Bisa berkata amin? Dia ajarkan. Karena dia guru besar kita. Dialah roh hikmat itu, memberikan hikmat pengajaran kepada kita. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Betapa penting kita penuh dengan Roh Kudus. Bisa berkata amin? Dia mengajarkan segala sesuatu bagi kita di hidup di akhir zaman ini. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Yohanes 16 ayat 13. Tolong, Kevin. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia akan memimpin kita dalam segala kebenaran, demi kebenaran. Dan Alkitab berkata, dia yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang terjadi. Bisa berkata amin? Itu luar biasanya kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menuntun perjalanan hidup kita dalam segala kebenaran, dan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dunia ini sedang tenggelam dengan ketidakbenaran. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Iblis semakin merajalela, menipu, memperdaya umat Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau ada Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka saya yakin dia akan memimpin kita dalam segala kebenaran, dan dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Betapa penting kita penuh dengan Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus melalui Rasul Paulus, jangan mabuk dengan anggur penuh dengan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Betapa penting kita penuh Roh Kudus. Pertama tadi bahwa kita supaya kita bisa hidup di masa-masa sukar. Yang kedua, karena Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu bagaimana kita hidup di zaman akhir ini. Dia memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang melindungi kita di akhir zaman. Perhatikan, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang melindungi kita di akhir zaman. Mazmur 91 ayat yang tidak asing. Coba perhatikan baik-baik. Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat. Perhatikan, dengan kepaknya. Perhatikan kata kepak. Kepak itu sayap. Sayap burung nasab, yaitu berbicara Roh Kudus. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Roh Kudus adalah perisai dan pagar tembak. Haleluya. Dia yang akan melindungi dengan kepak sayapnya, berbicara kepenuhan Roh Kudus 2 kali ganda. Dengan kepak sayapnya dia akan melindungi engkau. Terus ayat yang kelima, lihat nih, ayat 5. Ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kedahsyatan malam, malam berbicara tentang akhir zaman. Yesus pernah berkata kepada murid-murid, bekerjalah selagi hari siang, karena akan datang malam. Malam berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman akan terjadi banyak kejadian-kejadian yang aneh, yang begitu dahsyat terjadi di sekitar kita, yang mengancam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada kepak sayap Roh Kudus yang akan melindungi kita. Bisa berkata amin? Makanya saya mau katakan kepada saudara, kalau jemaat penuh dengan Roh Kudus, gak usah takut dengan virus corona. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya percaya corona tidak bisa masuk. Bisa berkata amin? Orang yang penuh Roh Kudus tidak bisa masuk coronanya. Karena Tuhan melindunginya dengan kepak sayapnya, dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia akan melindungi kita dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, lihat ini, ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Lihat ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Ada perlindungan kepak sayap Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Orang bisa rebah di samping kiri kanan kita, tetapi orang yang penuh Roh Kudus dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Makanya jangan takut. Di hari-hari terakhir ini ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, menolong. Dia melindungi hidup kita dimanapun kita berada. Tetapi kita juga harus ikuti aturan pemerintah, protokoler kesehatan. Datang pakai masker, jaga tempat duduk berjauhan, kemudian cuci tangan, tidak boleh jabatan tangan, apalagi cipika-cipiki. Ya, jaga itu. Karena saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Dia melindungi kita dengan kepak sayapnya. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Yang keempat, mengapa Tuhan katakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memeteraikan kita pada hari penyelamatan. Kenapa yang keempat kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang akan memeteraikan kita pada hari penyelamatan. Efesus pasal 4 ayat 30 berkata begini. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang memeteraikan hidup kita, memberi tanda kepada kita bahwa ini umatku, ini anakku, ini hambaku. Dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ayatnya 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus adalah jaminan. Dia meterai, orang yang dimeterai oleh Tuhan dijamin diselamatkan oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Roh Kudus adalah tanda jaminan. Roh Kudus adalah tanda meterai, jaminan keselamatan hidup kita. Haleluya. Coba lihat di gambar ini. Lihat gambar ini. Di gambar ini, tolong cek. Haleluya. Bisa di upload ya. Lihat ini. Kenapa gak kelihatan? Gak muncul yang di sana. Gak kelihatan di sini. Haleluya. Lihat. Kronologis ya. Ya, kalau saudara belajar tentang meterai pertama sudah dibuka.
Meterai kedua sudah dibuka. Terus meterai ketiga pun sudah dibuka. Kalau saudara sudah belajar travel server, saya sudah mengajarkan ini. Meterai keempat sedang dibuka. Bukankah virus-virus sedang merajalela? Karena akibat pembukaan meterai keempat. Dan disusul dengan kelaparan demi kelaparan. Meterai kelima sudah ada gejala dibuka. Meterai keenam tidak lama lagi dibuka. Kemudian masuk meterai ketujuh. Nah, lihat, mau masuk di meterai ketujuh ada satu di situ, ada satu perbedaannya, yaitu dengan tanda pemeteraian. Kalau saudara baca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu beruntun. Baru penipuan sangkakala, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian pencurahan 7 cawan muka Allah. Ya, ini, lihat ini, lihat. Kalau sudah mempelajari ini, lihat. Di antara meterai 6 dan 7 itu ada yang namanya proses pemeteraian. Ya, proses pemeteraian gereja sempurna. Gereja sempurna itu gereja yang penuh dengan Roh Kudus, dimeteraikan dulu, diberikan tanda, betul-betul ini hambaku, ini anakku, maka dia dimeteraikan. Nah, dalam pemeteraian ini memang pembukaan meterai 2, 3, 4, 5, 6 kita masih mengalami yang namanya virus, masih mengalami namanya bencana. Tetapi ketika dimeteraikan, maka pembukaan meterai 7 penipuan sangkakala 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kita tidak akan mengalami lagi bencana. Virus tidak akan masuk lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan tanda oleh Tuhan. Bisa berkata amin? Sudah dibedakan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita di sini masih mengalami, tapi kalau saya di sini dimeteraikan, kita tidak akan mengalami. Yang akan mengalami adalah ini, mereka yang tertinggal. Mereka akan mengalami dahsyatnya pembukaan meterai 7, penghidupan sangkakala pertama, 2, dan 3. Nah, gereja tidak sempurna yang akan mengalami bencana-bencana yang dahsyat ke depan. Baru saudara, antikris berkuasa, baru gereja sempurna disingkirkan. Tidak mengalami yang namanya aniaya antikris. Saudara, perhatikan. Kalau sudah di sini, gereja sudah tidak membutuhkan uang. Kalau di sini masih butuh persembahan saudara, karena gereja sudah dipelihara oleh Tuhan. Bisa berkata amin? Semasa Tuhan izinkan kita hidup, masih bisa memberi, lakukan sampai di sini. Haleluya. Karena di sini uang tidak berlaku lagi. Sudah masa antikristus. Tapi gereja sudah dipelihara oleh Tuhan. Jadi proses pemeteraian itu adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Untuk apa dimeteraikan? Supaya kita terhindar dari bencana demi bencana. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang akan memeteraikan kita pada hari penyelamatan. Yang terakhir, mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah akan menjauhkan kita dari masa antikristus 3,5 tahun. Coba kita buka Wahyu pasal 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14 berkata begini. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu pasal 12 ayat 14. Kok gak kelihatan kayaknya? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung natsar yang besar, supaya ia terbang. Tempatnya di padang gurun, mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, 3,5 tahun. Coba kembali kepada gambar tadi. Lihat, di perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar, berbicara kepenuhan Roh Kudus 2 kali ganda. Ya, gambar tadi. Lihat ini.
Tidak kelihatan. Jadi dengan dua sayap gereja sempurna diterbangkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, dipelihara oleh Tuhan. Lihat, ya. Nih, ya, nih. Dengan kekuatan kita tak mampu di sini. Makanya gereja dimateraikan dulu dengan kuasa Roh Kudus 2 kali ganda, baru dia disingkirkan, dipelihara oleh Tuhan. Disingkirkan dengan apa? Dengan 2 sayap burung nasar yang besar, yaitu pengurapan Roh Kudus 2 kali ganda. Maka betapa penting hari-hari kita alami kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kudus itulah yang menyingkirkan kita dari antikristus. Bukankah roh antikristus hari-hari sedang merajalela? Ya, mereka begitu benci dengan Chinese, katakan PKI dan sebagainya. Wow. Kebencian yang sangat-sangat dahsyat. Dan itu pada puncaknya 3,5 tahun aniaya. Tapi kita tidak akan mengalami aniaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus 2 kali kan. Bisa berkata amin? Mari minta lawatan kuat kuasa Allah Roh Kudus supaya hidup kita jauh dari pemerintahan antikristus. Saya percaya tanda-tanda sudah sedang menyertai perjalanan hidup kita. Tidak lama lagi Tuhan datang, tidak lama lagi Tuhan akan memeterikan gerejanya. Tetapi berbahagialah mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena mereka akan dipelihara di masa-masa sukar. Mereka, Roh Kudus akan mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup di air zaman. Roh Kudus yang melindungi mereka. Roh Kudus akan memeteraikan mereka. Roh Kudus akan menghindarkan kita dari masa pemerintahan antikristus. Itulah sebabnya hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Hari Kamis masih ada ibadah kepenuhan Roh Kudus. Setiap bulan kan kita adakan 2 kali. Kamis pertama dengan Kamis ketiga, itu ibadah kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya saudara bisa hadir di kepenuhan Roh Kudus karena hari ini adalah hari yang cerah. Bisa berkata amin. Saya undang saudara berdiri. Tanda-tanda